Bab 646 Keberangkatan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika matahari ketiga mengoyak kegelapan dan menyinari tanah ini, seluruh Akademi Spiritual Langit Utara sekali lagi dipenuhi dengan vitalitas. Namun, suasana di Akademi hari ini agak berbeda dibandingkan dengan biasanya. Siswa yang tak terhitung jumlahnya memandang ke atas di puncak paling tengah dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mereka samar-samar bisa melihat sosok yang ramping dan menjulang tinggi. Setiap siswa sudah mengetahui berita tentang Mu Chen yang meninggalkan Akademi Spiritual Langit Utara. Mereka melihat pemuda itu bermandikan cahaya dengan rasa hormat dan kekaguman. Dia adalah sosok yang paling mempesona di Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka, merebut kejayaan bagi mereka di turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun wajar bagi para pemuda untuk menjadi sombong terhadap Mu Chen, mereka merasakan kekaguman dan rasa hormat dari lubuk hati mereka. Di markas Asosiasi Dewi Luo, mata puluhan ribu anggota sedikit redup. Baik Mu Chen dan Luo Li adalah pilar Asosiasi Dewi Luo mereka, dan dengan kepergian mereka berdua, itu merupakan pukulan besar bagi asosiasi mereka. Namun, mereka tahu bahwa saat ini, tidak cocok bagi Mu Chen untuk tinggal di Akademi Spiritual Surga Utara. Dia membutuhkan tahap yang lebih tinggi, dan Akademi Spiritual Surgawi Utara terlalu kecil untuknya. Meskipun mereka merasa sedih, itu sangat bisa dimengerti. Di tempat latihan, Ye Qingling, Yusi dan Su Linger mengangkat kepala. Mata anak nakal Yusi sedikit merah ketika dia mendengar bahwa Mu Chen akan pergi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis seperti anak kucing. Sampai sekarang, dia mengendus hidungnya saat air mata berkumpul di matanya yang besar. Oke, berhentilah menangis. Ye Qingling dengan lembut mengusap kepalanya sambil tersenyum, bukankah Mu Chen berkata sebelum kepergiannya bahwa kamu akan menjadi pilar asosiasi Dewi Luo di masa depan? Ini adalah tanggung jawab yang dia berikan padamu. Kamu pasti tidak boleh mengecewakannya. Yusi mengusap matanya sambil menganggukkan kepalanya dengan berat. Yakinlah, kakak Ye, saya pasti tidak akan membiarkan asosiasi Dewi Luo menurun. Di turnamen Akademi Spiritual Besar berikutnya, saya pasti akan merebut kejuaraan. Ambisius. Ye Qingling dengan lembut tersenyum dan mengangkat kepalanya, melihat sosok itu dan berharap dalam hatinya, Mu Chen, semoga perjalananmu menyenangkan. Di atas puncak, Mu Chen sedang melihat ke bawah ke Akademi Spiritual Surga Utara yang sangat besar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertangkap di matanya saat kesedihan karena kepergian itu muncul di dalam hatinya. Di belakang Mu Chen, Ling Xi berjalan, wajahnya dipenuhi dengan senyum lembut saat dia berdiri di depan Mu Chen dan dengan ringan membetulkan pakaiannya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri saat kamu meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen memandangi wajah cantik di dekatnya dan merasa sedikit tersentuh. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Ling Xi. Dia memeluknya dan segera melepaskannya. Kakak Ling Xi, kamu juga harus berhati-hati. Jika Anda menghadapi bahaya, maka menyerahlah untuk saat ini. Aku berjanji padamu bahwa aku pasti akan menyelamatkan ibu. Pada saat itu, tidak peduli seberapa berbahayanya, aku akan melindungimu dan ibu. Sosok Ling Xi menegang sejenak karena tindakan Mu Chen, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Mu Chen, sudut matanya sedikit memerah. Dia tersentuh saat emosi mengalir di matanya. Dia bisa merasakan keprihatinan dalam kata-kata Mu Chen. Dia dengan ringan menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Nine Nether, yang berada di sisinya dan tersenyum, Nine Nether, saya minta maaf karena telah mengganggu Anda beberapa waktu lalu. Saya harap Anda tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Nine Nether tertegun karena dia tampaknya tidak menyangka Ling Xi akan mengambil inisiatif dan meminta maaf padanya. Dalam sekejap, dia merasa sedikit bingung. Ekspresi wajahnya tidak terlalu alami. Dia melambaikan tangannya sambil berkata, jangan khawatir. Di masa depan, saya ingin meminta Anda untuk merawatnya. Ling Xi berbicara dengan nada lembut. Nine Nether menganggukkan kepalanya, hidupku dan dia saling terkait, aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang juga telah terbang pada saat ini. Mereka memandang Mu Chen dan tersenyum. Arai spiritual teleportasi telah disiapkan, itu akan mengirimmu keluar dari benua surga utara. Jika Anda perlu pergi kemanapun, cari kota-kota besar di benua lain dan gunakan arai spiritual teleportasi mereka. Terima kasih, Senior Laut Utara dan Dekan. Mu Chen melihat ke langit di belakangnya, ada arai spiritual teleportasi kolosal. Benua Skylaw sangat jauh, dan bahkan para ahli Sovereign akan membutuhkan setengah tahun perjalanan yang terburu-buru untuk mencapainya tanpa menggunakan arai spiritual teleportasi. Lebih jauh lagi, itu atas dasar tidak ada penghalang.
Di antara benua-benua itu, mereka dipisahkan oleh samudera luas atau bahaya yang bahkan para ahli sovereign pun akan takut, beberapa juga dipisahkan oleh arus spasial. Bahkan para ahli sovereign pun akan menghadapi bahaya untuk melewatinya. Sudah hampir waktunya, pergilah. Mu Chen menghirup napas dalam-dalam. Meskipun dia enggan berpisah, dia tidak menunda-nunda saat dia berbicara dengan Nine Nether. Nine Nether menganggukkan kepalanya, dan mereka berdua muncul di arah spiritual teleportasi. Mu Chen, jangan membuang wajah Akademi Spiritual Surga Utara kita, apapun yang terjadi. Kamu akan selalu dianggap sebagai numero uno dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kami. Jauh di sana, terdengar suara keras saat dia melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong berdiri di udara saat mereka menatapnya. Mu Chen, jika ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, jangan terseret oleh kami. Jika itu yang terjadi, kami pasti tidak akan bersikap sopan padamu. Senyum muncul di wajah tampan Li Xuantong saat dia berbicara. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah keduanya. Kakakmu, semoga perjalananmu aman. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari markas asosiasi Dewi Luo. Anggota asosiasi yang tak terhitung jumlahnya semua berdiri saat mereka membungkuk ke arah Mu Chen. Ini adalah penghormatan mereka kepada pendiri asosiasi Dewi Luo. Saat melihat itu, Mu Chen merasa masam di hidungnya. Namun, dia tidak berbicara saat dia mengalihkan pandangannya ke arah naga laut utara dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Naga laut utara menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual melesat ke dalam arah spiritual teleportasi, dan dalam sekejap, cahaya cemerlang bersinar darinya saat ruang angkasa mulai terdistorsi dengan keras. Saat pandangannya mulai kabur, Mu Chen tahu bahwa teleportasi akan segera dimulai. Dia melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang semakin kabur dan dengan lembut berkata di dalam kepalanya, semuanya, berhati-hatilah. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Wosh! Intensitas cahaya dalam arah spiritual teleportasi mencapai batasnya saat ruang angkasa terdistorsi menjadi pusaran. Saat kekuatan hisap semakin kuat, Mu Chen dan Nine Nether telah berubah menjadi dua garis cahaya saat mereka menyelam ke dalam pusaran spasial dan menghilang. Arah spiritual teleportasi di langit secara bertahap meredup. Fluktuasi spasial yang hebat juga perlahan-lahan menjadi tenang dan mengembalikan kedamaian ke langit. Namun, kedua sosok itu sudah menghilang. Seluruh Akademi Spiritual Langit Utara terdiam saat suasana menjadi sangat suram. Melihat pemandangan ini, Dekan Taichang menghela nafas tanpa daya. Di masa lalu, ketika murid-murid terkenal lainnya pergi, tidak ada satu situasi pun yang menyebabkan seluruh akademi menjadi begitu suram. Karisma anak itu. Apakah sebesar itu? Dekan Taichang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak sengaja meningkatkan atmosfer karena dia tahu bahwa kesuraman ini akan berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Mungkin, ketika siswa brilian lain muncul di Akademi Spiritual Surga Utara, pengaruh Mu Chen akan memudar. Namun, mungkinkah menunggu seseorang yang bisa melampaui Mu Chen? Saat dia memikirkannya, Dekan Taichang menghela nafas dengan kasihan. Tapi, seiring dengan perasaan menyesal, ada juga jejak harapan di hatinya. Dia ingin mengetahui ketinggian pemuda yang keluar dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka. Mungkin akan seperti yang mereka harapkan ketika dia kembali ke Akademi Spiritual Surgawi Utara sekali lagi, kekuatannya mungkin sudah bergema di seluruh dunia 1000 dewa. Lingxi diam-diam berdiri di puncak saat dia melihat ke lokasi di mana Mu Chen pergi untuk waktu yang lama tanpa sepatah kata pun. Din Taichang dan yang lainnya tidak mengganggunya saat mereka pergi dengan tenang. Lingxi berdiri sepanjang hari, sampai malam menyelimuti dirinya, sebelum dia pulih. Dia melihat ke arah Akademi Spiritual Langit Utara yang luas. Pemandangannya masih sama, tapi entah mengapa, ada sesuatu yang kurang dan terasa membosankan. Dia berbalik, kembali ke halaman tempat tinggalnya dan tiba di depan rumah bambu yang tertutup rapat. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Di dalam rumah bambu yang rapi itu, tergantung sebuah potret dengan siluet wanita yang lembut yang membuat orang lain merasa nyaman di dalam hati mereka. Dia melihat potret itu sambil tersenyum, Bibi Jing, Mu Chen sudah pergi. Dia sangat luar biasa, tidak heran dia adalah putra Bibi Jing. Tapi, saya tidak akan bisa mengikutinya. Aku pasti akan menemukanmu, Bibi Jing. Tidak peduli siapa dia, aku pasti tidak akan melepaskannya karena telah menyegel ingatanku. Lingxi mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang dingin melonjak di matanya. Bibi Jing, aku pasti akan menyelamatkanmu. Lingxi melangkah keluar sambil menyimpan potret itu dengan hati-hati dan meninggalkan rumah bambu. Dia melihat tempat yang telah lama ditinggalinya ini. Kakak Lingxi.
Suara pemalu Suner bergema saat dia berdiri di halaman, menatap Lingxi dengan mata memerah, kamu juga akan pergi. Lingxi melangkah maju sambil memeluk Suner dan tersenyum, ya, kakak Lingxi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Suner, setelah aku pergi, kamu tidak bisa menghentikan kultivasimu. Jika tidak, aku akan menghukummu saat aku kembali. Suner memeluk Lingxi dengan erat sambil mengangguk. Kakak Lingxi, apakah kamu dan kakak Mu Chen akan kembali di masa depan? Lingxi dengan lembut meletakkan dagunya yang seputih mutiara di atas kepala Suner sambil menjawab, yakinlah, kita semua akan kembali. Suner tidak lagi berbicara saat dia dengan patuh tenggelam dalam pelukan Lingxi. Cahaya bulan menyinari saat gadis berpakaian putih itu sedikit mengangkat kepalanya. Bulan menyinari wajahnya dengan lekukan cahaya. Ini menjadi pemandangan malam yang paling indah di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara. Dan mulai malam ini, para siswa Akademi Spiritual Langit Utara akan menyadari bahwa gadis cantik yang masih muda namun memegang posisi tetua, Lingxi, telah pergi secara diam-diam. Dia tidak mengganggu orang lain, dan ketika dia pergi, hanya siluet punggungnya yang masih secantik itu. Bab 647 Spiritualitas Energi Spiritual. Ini adalah samudera yang luas dan membentang tanpa henti, ujungnya tidak bisa dilihat. Di dalam lautan, sesekali ada makhluk spiritual air yang sangat besar melompat-lompat, menggulung ombak di waktu yang sama. Cek, cek. Di atas langit, ruang angkasa tiba-tiba terdistorsi saat riak spasial yang kuat menyebar, membentuk pusaran spasial. Dua sosok cahaya terbang dari pusaran spasial setelah itu dan muncul di langit samudera ini. Begitu mereka berdua muncul, mereka saling bertukar pandang sambil menyapu pandangan mereka. Mereka tertegun saat melihat lautan yang luas. Di mana ini? Mu Chen bingung saat dia bertanya, menggaruk-garuk kepalanya. Nine Nether jelas lebih berpengalaman dibandingkan dengan Mu Chen. Dia perlahan mengambil sebuah gulungan dan membukanya. Gulungan itu dipenuhi dengan pola yang rumit dan, setelah melihatnya, sepertinya itu adalah peta yang sangat besar. Dia menyapu pandangannya saat dia menunjuk sebuah wilayah di peta, lalu dia mengetuknya dengan lembut. Riak berfluktuasi pada peta saat peta itu meluas, membuatnya lebih jelas. Pada akhirnya, sebuah titik cahaya muncul di wilayah itu. Lihatlah, saat ini kita berada di sini. Ini adalah lautan di luar benua langit utara, dan jika kita terus maju, kita akan bisa memasuki benua Nanling. Pada saat itu, kita bisa meminjam arah spiritual teleportasi mereka untuk menuju ke benua lain. 9 Nether tersenyum. Mu Chen melihat peta itu saat matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia samar-samar bisa merasakan riak energi spiritual yang cukup kuat. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen terkejut saat dia berbicara. Ya, ini adalah diagram spiritual yang digunakan di dunia 1000 dewa untuk merekam peta. Secara umum, mereka yang keluar akan menyiapkannya. Jadi, tentu saja, saya juga sudah menyiapkannya. Jika kita tidak memiliki diagram spiritual ini, tidak akan mudah bagi kita untuk mencapai benua Skylaw. Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan ringan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan adanya Nine Nether. Mu Chen tersanjung dengan senyum yang menyipitkan mata. Dia mengatakan kebenaran dari lubuk hatinya. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Bagaimana dia bisa sesiap seperti Nine Nether? Nine Nether memelototinya. Lalu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai benua Skylaw? Mu Chen bertanya. Kita setidaknya harus melewati puluhan benua untuk mencapai benua Skylaw dengan terus-menerus melakukan perjalanan melalui arah spiritual teleportasi. Bahkan jika kita melakukan perjalanan tanpa istirahat, kita masih membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk mencapai benua Skylaw. 9 Nether berbicara dengan acuh tak acuh. 2 bulan. Mu Chen tidak bisa menghentikan sudut bibirnya bergerak-gerak. Jangan berpikir untuk bersantai selama 2 bulan ini. Nine Nether menatap Mu Chen saat ekspresinya berubah menjadi jauh lebih serius saat dia melanjutkan, Mu Chen, saya yakin Anda sadar bahwa Anda telah meninggalkan Akademi Spiritual Surgawi Utara, dan tempat yang kita tuju bukanlah Menara Gading. Dunia 1000 dewa berbicara dengan kekuatan, dan tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada yang akan melihat Anda, kemanapun Anda pergi. Bahkan domain Great Havenlaw, tempat asalku, tidaklah damai. Itu adalah tempat yang penuh dengan konflik internal. Itu tidak seperti perkelahian kecil di Akademi Spiritual Langit Utara. Meskipun saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda di sana, saya tahu Anda tidak menginginkannya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen dengan ringan tersenyum, yakinlah, saya telah menyadari logika ini sejak lama. Domain Great Havenlaw bukanlah Akademi Spiritual Surga Utara, yang memiliki orang lain yang mencoba membantunya dalam kultivasinya.
Jika dia tidak bisa memanjat sendiri, kemungkinan besar dia akan diinjak oleh orang lain. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan, saat ini, meskipun kamu telah berhasil menembus alam Sovereign, kamu baru saja menjadi Sovereign kelas 1. Karena saya belum mengembangkan tubuh surgawi berdaulat. Mu Chen berkata dengan tenang. Faktanya, dia bisa membudidayakan tubuh surgawi berdaulat dengan kekuatannya, tapi itu hanya akan menjadi yang biasa. Selain dari tubuh abadi matahari yang agung, dia tidak memiliki teknik kultivasi lain untuk tubuh surgawi yang berdaulat. Juga, dia tidak ingin menyia-nyiakan cairan spiritual berdaulat yang berharga untuk tubuh surgawi berdaulat biasa. Dia sadar bahwa setelah dia mengumpulkan dua bahan yang tersisa untuk tubuh dewa matahari yang agung, dia akan membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang sangat besar. Jika dia berkultivasi, dia pasti tidak ingin menempuh jalan biasa. Itu hanya salah satu alasannya. Nine Nether menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan, ada alasan lain mengapa alam berdaulat adalah garis pemisah dalam jalur kultivasi, selain dari laut berdaulat dan benda langit berdaulat. Energi spiritual seorang ahli sovereign memiliki spiritualitas, dan dalam hal kualitas, jauh melampaui energi spiritual biasa. Spiritualitas. Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya. Energi spiritual dari banyak ahli sovereign memiliki atribut yang unik. Beberapa memiliki energi spiritual sedingin es, sementara beberapa lainnya kejam dan berapi-api. Karena atribut unik yang mereka miliki, kekuatan mereka tidak biasa. Mu Chen merenung sambil samar-samar mengingat penolong dari Istana Naga Iblis di benua langit utara, yaitu leluhur tua Wuling. Energi spiritualnya sangat dominan, dan dia bisa menciptakan gelombang dingin dan gelap gulita dalam sekejap. Gelombang itu sebenarnya dibentuk dengan energi spiritualnya, jadi itu luar biasa sombong dan tidak ada energi spiritual biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Lalu, bagaimana saya harus memberikan atribut pada energi spiritual saya? Mu Chen berbicara sambil merenung. Apakah Anda masih ingat bahwa energi spiritual Anda pernah digabungkan dengan 9 api Nether saya? Saat itu, energi spiritualmu sangat kuat dan, berbicara dari sudut pandang tertentu, keduanya saling terkait. Namun, itu sangat kecil jika dibandingkan. Mu Chen langsung tercerahkan. Secara langsung, apa yang disebut atribut adalah perpaduan energi spiritual mereka dengan hal-hal lain, mengembangkan energi spiritualnya sendiri dan membuatnya lebih kuat. Meskipun mudah untuk membicarakannya, sulit untuk benar-benar mencapainya. Karena energi spiritual tidak akan menyatu dengan sembarang materi, begitu energi spiritual menolaknya, tidak hanya tidak akan berkembang, tetapi juga akan ada kekurangan yang sangat besar dan dia akan merugikan dirinya sendiri. Lalu, dengan apa saya harus memadukannya? Mu Chen bertanya. Mayoritas ahli sovereign akan memilih untuk menyerap energi abnormal dari tempat yang sangat dingin atau panas dan menggabungkannya dengan energi spiritual mereka. Itu adalah metode yang paling mudah dan termudah. Namun, akan ada batasan seberapa besar hal itu dapat meningkatkan kekuatan energi spiritual. Anda pernah menyatu dengan 9 api Nether, jadi energi spiritual Anda seharusnya kompatibel dengan benda-benda yang berhubungan dengan api. Selain itu, kau juga telah berlatih dalam fisik Dewa Petir, jadi kau juga harusnya kompatibel dengan atribut petir. Nine Nether merenung sambil melanjutkan, mengenai atribut petir, mustahil bagimu untuk menyatu dengan sumber petir yang kuat dalam kondisimu saat ini, jadi kau harus menyerah pada ide itu untuk sementara. Sedangkan untuk api abadi saya seharusnya menjadi pilihan yang baik untuk Anda. Mata Mu Chen berbinar. Tidak hanya itu pilihan yang cukup bagus, itu juga sempurna. Dia tidak lagi bodoh seperti dulu. Dia tahu betapa kuatnya api abadi. Poin pentingnya adalah bahwa api abadi juga memiliki karakteristik yang mendalam. Abadi. Tapi sekali lagi, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan mati jika dia memiliki api abadi. Dia akan memiliki kekuatan generasi yang kuat karena api abadi. Tidak peduli seberapa parah luka-lukanya, selama itu tidak cukup untuk menghapus rohnya, dia akan dapat secara bertahap pulih dari luka-lukanya. Memiliki api abadi, dia akan berada di atas angin dalam pertempuran yang panjang. Mata Mu Chen berbinar saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia menatap Nine Nether dan tersenyum pahit, tapi, jika kami melakukan itu, Anda juga akan menderita kerugian, bukan? Meskipun Nine Nether memiliki api abadi, itu bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dengan mudah. Dia juga harus menguras banyak energi dan semangat untuk menciptakan api abadi. Jika Mu Chen ingin energi spiritualnya berkembang, jumlah api abadi yang dia butuhkan akan sangat luar biasa. Dan bagi Nine Nether, itu adalah beban yang sangat besar. Nine Nether tidak mengomentari pidatonya saat dia menatap Mu Chen dengan matanya yang ramping.
Meskipun akan ada beberapa penghalang, itu tidak terlalu besar. Tapi, mulai hari ini, kita akan melakukan perjalanan di siang hari, dan kamu akan mulai menyatu dengan api abadi di malam hari. Intinya bagimu adalah agar energi spiritualmu berevolusi sebelum mencapai benua Skylaw. Nine Nether tidak memberi Mu Chen kesempatan untuk menolak saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak bisa mencapai itu, busur berbahaya muncul di bibir merah Nine Nether. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dia dengan santai menamparkan tangannya ke bawah, dan lautan di bawahnya terkoyak. Makhluk spiritual yang melompat langsung dibantai dengan telapak tangannya. Melihat situasinya, Mu Chen tidak bisa menahan sudut bibirnya saat dia menyeka keringat dingin di dahinya. Dia sangat menyadari kepribadian Nine Nether. Jika keadaan benar-benar sampai pada titik itu, dia mungkin akan memukulnya. Kakak perempuan ini terlalu kejam. Apa kau punya pendapat? Nine Nether terkekeh saat dia menatap Mu Chen. Meskipun dia sangat cantik, dia membuat Mu Chen berkeringat dingin saat dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagus, ayo kita pergi. 9 Nether mengangguk puas. Kita akan terbang melintasi lautan ini. Mu Chen tertegun saat dia dengan cepat melanjutkan, mengapa kamu tidak kembali ke bentuk aslimu dan aku akan menunggangimu saat kamu terbang di atasnya, itu akan jauh lebih cepat. Sesaat setelah dia berbicara, dia merasakan sesuatu yang tidak beres saat Nine Nether, yang berdiri di depannya, mengangkat alisnya. Namun, dia masih mempertahankan senyum mekar di wajahnya. Senyumnya begitu indah saat dia melangkah santai dengan wajahnya yang memerah. Adik laki-laki Mu Chen, kamu benar-benar ingin menunggangi kakak. Mu Chen tersenyum tipis saat dia berbalik dan berlari. Boom! Tapi sebelum dia bisa berlari jauh, energi spiritual yang keras menyelimuti dirinya saat dia melihat sayap besar dengan kejam menamparkan ke arahnya. Sebuah suara menggelegar terdengar saat dia dikirim ke lautan. Mu Chen keluar dari lautan saat sesosok tubuh melayang melintasi cakrawala dengan tawa kecil yang menyenangkan. Kamu tidak boleh keluar, kamu harus berenang di lautan. Ini adalah latihanmu. Mu Chen merasakan kesedihan dan kemarahan. Dia mengatupkan giginya sambil bergumam, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat rintangan menghadang. Dia memilih untuk menahannya untuk saat ini, dan ketika dia lebih kuat darinya di masa depan, dia pasti akan menekan pahanya dan memukul pantatnya. 9 Nether, tunggu saja. Pemuda itu berenang maju dengan semua usahanya sambil meraung di dalam hatinya. Bab 648 Perjalanan Lambat. Perjalanan menuju benua Skylaw adalah perjalanan yang lambat. Namun, di bawah tugas yang diberikan oleh Nine Nether, perjalanan yang kering dan membosankan itu mulai terasa menyakitkan. Bukan tugas yang mudah, bahkan bagi para ahli Sovereign, untuk mengembangkan energi spiritual mereka. Meskipun Mu Chen pernah bersentuhan dengan 9 api Nether di masa lalu, dibandingkan dengan mengembangkan energi spiritualnya dengan api tersebut sangatlah sulit. Itu hanyalah perbandingan antara kunang-kunang dan bulan yang besar. Juga, bukan 9 api Nether yang dia coba gabungkan saat ini, itu adalah api abadi yang beberapa kali lebih kuat. Teknik latihan Nine Nether sangat mudah, dan pada saat yang sama, sombong. Dia tidak menggunakan trik murahan. Dia telah secara langsung menyuntikkan api abadi yang kejam ke dalam tubuh Mu Chen, menemukan laut berdaulat yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan menuangkannya ke dalamnya. Api abadi bersiul di laut berdaulatnya saat suhu yang berkobar langsung membuat laut berdaulat Mu Chen menyala. Sensasi energi spiritualnya yang mendidih membuat Mu Chen sangat kesakitan. Bahkan sovereignty miliknya menunjukkan tanda-tanda akan hancur berantakan. Namun, setiap kali dia mencapai batasnya, Nine Nether akan menarik kembali api abadi, dan mengirimkannya lagi setelah laut kedaulatan Mu Chen menjadi tenang. Mu Chen hanya merasakan dua kata dari mendidihnya energi spiritualnya. Kematian yang hidup. Menurut kata-kata 9 Nether, api abadi jauh lebih sombong daripada api 9 Nether. Jika Mu Chen langsung menyatu dengannya sejak awal, hanya akan ada satu hasil. Energi spiritualnya akan dibakar oleh api abadi, dan bahkan laut berdaulatnya akan terpengaruh olehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa secara bertahap terbiasa dengan api abadi jika dia ingin menyatu dengannya. Tapi, bagaimana dia bisa terbiasa dengan itu? Sederhana saja, dengan membakar energi spiritualnya berulang kali. Dengan logika Nine Nether, hal itu mirip dengan dibuang. Semakin banyak Anda dibuang, semakin Anda akan terbiasa. Karena energi spiritual Mu Chen terus-menerus menyala olehnya, itu juga secara bertahap akan terbiasa dengan api abadi, di mana dia dapat melanjutkan untuk memadukannya. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa menanggung metode pelatihan yang menyiksa ini, karena tidak ada alternatif lain.
Dalam 10 hari perjalanan mereka, Mu Chen dan Nine Nether akan beristirahat setiap kali malam tiba, dan itu juga merupakan mimpi buruk Mu Chen setiap hari. Namun, Mu Chen mengatupkan giginya saat dia menahan rasa sakit dari latihan tersebut. Dia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada kekuatan yang datang tanpa harga. Jika dia ingin mengembangkan energi spiritualnya, dia harus membayar harganya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa setiap kali mereka mengakhiri latihan, wajah Nine Nether akan sedikit pucat. Bagaimanapun juga, api abadi adalah sesuatu yang dia peroleh melalui kultivasi yang pahit. Kelelahan seperti itu agak sulit ditanggung juga, bahkan jika dia telah berhasil berevolusi sekarang. Menghadapi situasi ini, jika Mu Chen tidak bisa bertahan, maka dia tidak bisa dianggap sebagai laki-laki. Dengan demikian, pelatihan yang menyakitkan itu terus berlanjut. Pelatihan yang menyakitkan di malam hari tidak mempengaruhi kecepatan perjalanan mereka. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah melewati banyak benua yang luas. Pada awalnya, ini adalah dunia yang baru ditemukan oleh pemuda yang telah melangkah ke dunia 1000 dewa. Dia terbiasa dengan sangat cepat dan juga menempatkan sebagian besar perhatiannya untuk berkultivasi. Selain perjalanan dan kultivasi yang dipercepat, Mu Chen dan 9 Nether juga akan mencari informasi tentang Void Grid Solar Fruit dan Undying Divine Leaf. Itu adalah dua bahan penting bagi Mu Chen untuk mengkultivasi tubuh Dewa Matahari yang agung. Namun, tidak ada buah apapun dalam pencarian mereka. Kelangkaan kedua harta itu jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Bagaimanapun, kedua harta itu akan menjadi godaan besar bagi para ahli sovereign. Terutama Void Grid Solar Fruit. Bagian yang ajaib adalah bahwa Void Grid Solar Fruit akan membentuk matahari yang menyala-nyala di laut berdaulat mereka. Jika seseorang dapat memperolehnya dan memurnikannya ke dalam laut kedaulatannya, itu akan terus-menerus menyinari energi spiritual di laut kedaulatan, memungkinkan energi spiritual di tubuhnya menyatu dengan energi matahari. Membuatnya agak sombong. Dihadapkan dengan harta karun unik yang dapat memperdalam energi spiritual mereka, ahli sovereign mana yang tidak akan memperlakukannya sebagai harta karun. Adapun daun ilahi abadi, itu juga langka. Dikatakan bahwa harta karun misterius ini dikenal sebagai daun pengganti. Jika seseorang menghadapi situasi kematian, itu bisa menyelamatkan hidup mereka. Yang juga berarti bahwa ini adalah kehidupan kedua. Tentu saja, rumor itu sedikit dibesar-besarkan. Lagi pula, jika serangan itu terlalu menakutkan sampai batas tertentu, bahkan daun ilahi yang abadi akan musnah seluruhnya. Namun, itu masih merupakan pertahanan yang sempurna untuk memiliki harta karun seperti itu. Setelah mengetahui betapa langkanya kedua harta karun itu, Mu Chen tahu betapa beruntungnya dia mendapatkan Lingzi Suci 9 Matahari di turnamen Akademi Spiritual Besar. Bagaimanapun, harta karun seperti itu tidak kalah dengan dua harta karun lainnya. Sepertinya akan membutuhkan waktu lama bagi saya untuk mengumpulkan kedua bahan tersebut. Perjalanan berlanjut. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu, dan di bulan ini, Mu Chen dan Nine Nether telah melewati puluhan benua. Jarak perjalanan mereka sedikit di luar dugaan Mu Chen. Beberapa benua yang mereka lewati tidaklah besar. Bahkan ada yang lebih kecil dari benua langit utara. Namun, ada juga beberapa benua yang sangat luas, meskipun begitu. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan benua Skylaw, kekuatan di benua-benua itu jauh melampaui benua langit utara. Hanya dalam waktu 1 bulan, pengalaman Mu Chen telah meluas. Dia bahkan telah melihat beberapa ras lain dari dunia 1000 dewa, membawa pengalaman baru baginya. Secara alami, seiring bertambahnya pengalamannya, kultivasinya juga telah melangkah ke jalur yang benar. Mengalami pembakaran yang tak terhitung banyaknya, energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen juga mulai beradaptasi dengan api abadi. Paling tidak, rasa sakitnya jauh lebih sedikit. Perubahan kecil itu membuat Mu Chen merasa lega karena dia akhirnya mendapatkan hasil dari latihannya yang menyiksa. Bulan menggantung tinggi di langit. Di puncak gunung, Mu Chen dengan tenang duduk di atasnya. Melihat ke kejauhan, sebuah kota yang megah terlihat dari kejauhan. Lampu-lampu yang terang membuatnya tampak seperti siang hari. Skala kota ini tidak kecil. Bahkan pada saat ini, ada garis-garis cahaya yang terus-menerus menembus langit malam menuju kota. Kota ini diberi nama Blazing City. Benua tempat Mu Chen dan 9 Nether saat ini berada disebut benua berkobar. Mayoritas benua ini ditempati oleh pasir, bahkan energi spiritual di wilayah ini lebih berkobar daripada beberapa tempat lain. Di kota, ada arai spiritual teleportasi yang terhubung ke benua berikutnya. Namun, Mu Chen dan Nine Nether tidak memasuki benua itu, karena mereka memilih untuk tetap berada di luarnya. Latihan Mu Chen malam ini sangat penting. Mu Chen menghirup napas dalam-dalam saat tatapannya menjadi cerah.
Dia tahu bahwa energi spiritualnya telah mencapai titik krusial. Mu Chen menoleh saat dia melihat ke arah Nine Nether, yang berada di dekat api unggun, sambil berkata dengan nada ringan, aku berencana untuk menyatu dengan api abadi kali ini. Tangan Nine Nether, yang sedang mengutak-atik api unggun, berhenti saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Murid-muridnya menatap Mu Chen dengan kaget saat dia mengerutkan alisnya. Ini baru 1 bulan, bukankah kamu terlalu terburu-buru? Dia awalnya bermaksud memberi Mu Chen waktu 2 bulan untuk menyelesaikan kultivasi energi spiritualnya. Tapi, saat ini, Mu Chen sebenarnya telah mempersingkatnya 1 kali lipat. Itu adalah hal yang berbahaya bagi energi spiritualnya untuk menyatu dengan api abadi. Jika energi spiritual dan api abadi kehilangan kendali, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Saya tidak terburu-buru, tapi saya merasa sudah hampir waktunya. Mu Chen berkata dengan senyum tipis. Itu adalah sensasi yang aneh dan jika dia tidak menangkap kesempatan sekarang, siapa yang tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Jadi, Mu Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. 9 Nether menatap Mu Chen. Tatapannya serius, karena Mu Chen jelas tidak bercanda dengannya. Dia merenung dalam diam sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya. Oke, ini sangat sulit bagimu. Mu Chen tersenyum merasa tersentuh saat dia perlahan-lahan menutup matanya. Dengan kemauan pikirannya, kesadarannya telah memasuki laut berdaulat. Pada saat ini, di laut berdaulat, energi spiritual yang tak terbatas seperti samudera saat bersiul. Tetapi energi spiritual di laut berdaulat Mu Chen sedikit berbeda dibandingkan sebulan yang lalu. Ada warna ungu samar yang bercampur dalam energi spiritualnya. Alasan untuk ini secara alami adalah api abadi yang telah digunakan Nine Nether untuk menyalakan energi spiritualnya selama sebulan terakhir. Gemerisik. Sebuah suara merdu tiba-tiba datang dari atas laut berdaulat. Sosok cahaya secara bertahap muncul, dan mengenai penampilannya, itu mirip dengan Mu Chen. Itu adalah rohnya. Setelah laut berdaulatnya berhasil dimurnikan, roh Mu Chen juga telah dipindahkan ke laut berdaulatnya. Roh itu duduk di atas lautan sambil mengangkat kepalanya dan bergumam, ayo mulai. 9 Nether duduk di hadapan Mu Chen di puncak gunung. Wajahnya digantikan dengan kesungguhan. Daya tahan pahit selama sebulan adalah untuk langkah ini. Dia telah meludahkan seteguk udara saat dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alis Mu Chen. Api ungu tiba-tiba melonjak dari jari-jari Nine Nether. Tak lama kemudian, api telah berubah menjadi pilar yang menyala dan menyembur ke tubuh Mu Chen. Tubuh Mu Chen tersentak saat api ungu menyembur ke dalam tubuhnya. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Di laut berdaulat, kepala roh Mu Chen terangkat, dipenuhi dengan kekejaman saat matanya berubah menjadi ungu. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan sendiri. Itu karena ada jumlah api ungu yang menghancurkan bumi di atas laut berdaulat saat menyapu dengan momentum yang mengerikan. Kali ini, kekuatan sebenarnya dari api abadi dilepaskan. Bab 649 memadukan api abadi. Jumlah api ungu yang menghancurkan bumi menyebar di angkasa sambil terus menyapu turun dari atas laut berdaulat dengan momentum yang mengerikan. Suhu yang sangat tinggi menyapu laut berdaulat. Pada saat itu, bahkan setelah Mu Chen mengalami penyiksaan yang pahit selama sebulan, energi spiritualnya di laut kedaulatannya berangsur-angsur mendidih saat ini. Panas yang tak terlukiskan melonjak, dia merasa seolah-olah terbakar. Sungguh sombongnya api abadi yang sombong. Tatapan Mu Chen serius saat dia menyaksikan pemandangan ini. Menghadapi momentum yang luar biasa, dia mengerti bahwa Nine Nether telah menahan diri selama sebulan penuh pelatihan. Jika Nine Nether memiliki niat untuk membunuh, seluruh sovereignty-nya pasti akan terbakar abis. Tapi tidak peduli seberapa sombongnya kamu, aku akan benar-benar menyatu denganmu hari ini. Ketajaman menyembur dari mata Mu Chen saat dia menarik napas dan segel tangannya berubah. Boom! Ombak deras menyapu laut sovereign yang luas saat berubah menjadi ombak setinggi berjuta-juta kaki saat mereka mencoba menelan api ungu. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Cek, cek. Namun, serangan agung dari energi spiritualnya diuapkan oleh api ungu pada saat bersentuhan. Itu berubah menjadi kabut putih yang naik di laut sovereign. Boom! Ketika Mu Chen melepaskan serangannya, api ungu juga mulai menunjukkan kekuatannya. Api ungu berkumpul saat terbentuk menjadi pilar api yang melesat ke bawah, dan melihatnya, mereka seperti bintang jatuh. Boom! Boom! Pilar-pilar api ungu melesat ke laut berdaulat saat mereka mengangkat ombak yang deras. Cek! Seiring dengan turunnya pilar-pilar api ungu itu, seluruh laut berdaulat berubah menjadi gelombang pasang saat bergulung. Mu Chen dapat merasakan bahwa energi spiritual di laut kedaulatannya sebenarnya sedang menguap, sedikit demi sedikit. Saat ini, api abadi tidak ditahan.
Jika Mu Chen ingin memadukannya dengan energi spiritualnya sendiri, dia harus benar-benar mengalahkannya. Tidak ada jalan pintas untuk fusi ini. Kita akan lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ekspresi Mu Chen serius, tapi tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya sambil menunjukkan tatapan dingin, mengangkat berjuta-juta ombak di laut berdaulatnya. Energi spiritual yang tak terbatas seperti lingkaran air saat menyelimuti api ungu. Kedua energi itu dengan berani bersentuhan. Cek, cek. Tidak ada dampak kekerasan dari kontak tersebut. Begitu energi spiritualnya bercampur dengan api ungu, itu akan segera menguap. Namun meski begitu, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengendalikan energi spiritualnya dan tanpa henti menyerangkannya. Energi spiritual itu tanpa henti menguap. Permukaan lautan laut sovereignnya berkurang berlapis-lapis. Karena suhu yang tinggi, bahkan ruang di atas laut berdaulat sedikit terdistorsi, seolah-olah akan hancur. Di puncak gunung, tubuh Mu Chen memerah, dengan pakaian atasnya sudah menjadi debu. Ekspresinya bengkok dan dengan jelas menunjukkan rasa sakit yang luar biasa yang dia derita. Keringat yang keluar darinya juga menguap dalam sekejap. Retakan juga muncul di tanah tempat Mu Chen duduk, dan itu meluas dengan sangat cepat. Nine Nether menunjuk ke arah alis Mu Chen saat dia menatapnya, yang seluruh tubuhnya berwarna merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya pada saat ini. Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Mu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyatu dengan api abadi. Mu Chen, kamu pasti bisa. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia bergumam di dalam hatinya. Di dalam laut berdaulat, suhu yang sangat tinggi menyebar. Ruang di wilayah ini tampak seperti sangat lambat. Laut yang bergulung-gulung terus-menerus terkoyak karena energi spiritual yang sangat besar terus menguap. Saat energi spiritual di tubuhnya menguap, Mu Chen merasakan kelemahan yang samar-samar melonjak. Permukaan rohnya juga berfluktuasi dengan riak saat kesadarannya mulai berubah menjadi kabur. Namun, api abadi terlalu sombong, mereka tidak hanya membakar energi spiritualnya, mereka bahkan mulai mengikis rohnya. Saat rohnya dilalap api, seluruh laut berdaulat juga akan berubah menjadi tidak ada karena api. Dan pada saat itu, Mu Chen tidak hanya akan gagal dalam peleburannya, dia bahkan mungkin terbunuh oleh kobaran api. Jika dia ingin menyatu dengan materi yang sombong seperti itu, dia secara alami harus membayar harga yang sangat berbahaya juga. Kesadaran Mu Chen berangsur-angsur menjadi kabur, tetapi dia tetap menjaga kesadarannya tetap jernih, karena dia tahu bahwa jika kesadarannya dilahap, dia harus membayar harga pemusnahan. Itu adalah harga yang tidak mampu dia bayar. Dia telah memberikan janjinya kepada gadis itu, jadi dia tidak bisa berhenti di sini. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan di laut berdaulat, ruang angkasa juga terdistorsi oleh suhu yang tinggi. Kabut ada di mana-mana di depan mata, mengaburkan penglihatannya. Di laut berdaulat yang mendidih, roh Mu Chen diam-diam duduk di sana. Dibandingkan dengan sebelumnya, rohnya telah meredup banyak, tapi dia masih menutup matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan gangguan di luar, tetapi di kedalaman rohnya, masih ada untaian kesadaran. Untaian kesadaran itu mirip dengan sebuah perahu ringan di lautan yang deras, yang bergoyang bersama ombak. Sepertinya perahu itu bisa terbalik kapan saja, tetapi tidak jatuh. Menghadapi suhu sombong dari api abadi, Mu Chen tidak memiliki cara untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa menjaga dirinya sendiri. Satu-satunya keuntungannya adalah kemauannya yang terlatih dengan baik yang menolak untuk jatuh dengan mudah. Dia tahu bahwa kemenangan adalah milik siapapun yang bisa bertahan lebih lama. Konsep waktu tanpa disadari telah dilupakan oleh Mu Chen. Dia hanya mengandalkan untaian kesadaran itu untuk mengingat waktu yang lama, seolah-olah 100 tahun telah berlalu. Dalam waktu yang lama itu, bahkan kesadaran Mu Chen sudah mulai memudar dan berangsur-angsur hilang, tidak bisa tetap sadar lagi. Apa yang saya lakukan? Apakah saya sedang berkultivasi? Saya gagal. Aku merasa seperti tertidur seperti ini. Riak yang tidak jelas kadang-kadang muncul dari kesadarannya. Dalam kegelapan, kesadaran Mu Chen yang tersisa tanpa sadar sedang dilahap dengan tenang. Nine Nether berdiri di puncak sambil melihat ke bawah dengan tatapan gugup. Gunung itu telah berubah menjadi merah tua, rumput dan pepohonan telah menjadi debu, dan sumber kehancuran itu adalah Mu Chen, yang duduk di puncak gunung. Dia bisa melihat rasa sakit di wajah Mu Chen sudah menghilang, digantikan dengan kebingungan. Kebingungan itu tidak membuatnya merasa lega. Sebaliknya, kekhawatiran yang pekat melonjak di matanya. Dia tahu bahwa jika Mu Chen tidak bisa mendapatkan kembali kesadarannya sendiri, dia akan tenggelam dalam dunia kesadaran yang membingungkan itu, dan tidak akan lagi dapat menemukan cara untuk kembali. Nine Nether mengatupkan giginya saat dia dengan ringan mengangkat tangannya, tetapi segera meletakkannya.
Dalam waktu yang singkat dalam sehari ini, ada beberapa kali ketika dia ingin ikut campur. Tetapi jika itu terjadi, itu akan menyebabkan luka parah bagi Mu Chen. Mu Chen, kamu telah berjanji padanya sebelumnya bahwa kamu akan menjadi ahli tertinggi. Nine Nether memejamkan mata saat dia bergumam di dalam hatinya. Dalam kesadaran yang kabur, riak kecil tiba-tiba berfluktuasi, dan di kedalamannya, seolah-olah ada suara lembut yang bergema. Suara itu terasa jauh, tetapi juga mencerahkan pada saat yang bersamaan. Saya telah berjanji padanya bahwa saya akan menjadi seorang ahli tertinggi. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya berhenti di sini? Bangun. Mengikuti dua kata itu, fluktuasi berdesir dari lubuk hatinya. Untaian kesadaran itu tiba-tiba melonjak saat menyebar dan memenuhi hatinya. Kebingungan dari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Di atas laut berdaulat, ada roh yang ukurannya telah menyusut sekitar 10 kali lipat. Roh itu tersentak saat matanya yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Dia berfokus pada laut berdaulat yang dipenuhi kabut ungu pekat. Dia perlahan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, angin kencang menerbangkan kabut ungu itu. Kabut memudar dan yang muncul adalah lautan yang jernih dan luas. Laut Sovereign saat ini berkilau dengan warna ungu saat api ungu berayun-ayun di Laut Sovereign. Laut yang awalnya mendidih, telah lama menjadi tenang. Api ungu yang deras bersembunyi di bawah laut. Roh Mu Chen diam-diam melihat ke arah laut berdaulat saat senyuman samar muncul di wajahnya. Apakah saya berhasil? Dia perlahan merentangkan tangannya saat energi spiritual yang tak terbatas mengalir dari bawah kakinya. Ukuran rohnya, yang telah menyusut, langsung pulih kembali. Lebih jauh lagi, ada untaian cahaya ungu yang beredar di permukaan tubuhnya, dan api ungu melonjak di matanya. Dibandingkan sebelumnya, rohnya bahkan lebih halus. Mu Chen mengulurkan tangannya saat energi spiritual ungu yang deras menyapu dari laut berdaulatnya dan berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar, itu berubah menjadi untaian api ungu, dengan kekuatan luar biasa yang dipancarkan darinya. Mu Chen menatap untaian api ungu itu saat sebuah busur naik di sudut bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun tidak ada peningkatan yang terlihat dalam energi spiritual, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Karena, pada saat ini, dia telah berhasil menyatukan api abadi. Bab 650 Benua Pedagang. Sesosok dengan tenang duduk di puncak yang retak. Kulitnya, yang awalnya merah, telah berangsur-angsur kembali normal. Suhu yang sangat tinggi juga telah menurun. Nine Nether mendarat dan merasa lega melihat pemandangan ini saat rona kegembiraan melintas di matanya. Dilihat dari adegan saat ini, Mu Chen sepertinya berhasil, bukan? Ketika Nine Nether mendarat di tanah, mata Mu Chen, yang tertutup, bergetar dan perlahan terbuka. Di dalam pupil hitamnya, api ungu melonjak saat memancarkan sensasi aneh. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat ke arah Nine Nether, yang berdiri di sisinya dan memiliki sepasang kaki yang sangat panjang dan memikat. Dia menyeringai saat dia berbicara dengan lega, saya telah berhasil. Saat dia berbicara, dia berdiri. Begitu dia bergerak, pakaian yang dia kenakan diam-diam berubah menjadi abu. Wajah Nine Nether sedikit memerah saat dia memelototi Mu Chen, sebelum dengan cepat memalingkan kepalanya. Dia sangat malu sampai telinganya memerah. Wajah Mu Chen ditutupi dengan kecanggungan saat dia dengan cepat mengambil beberapa pakaian dan memakainya. Nine Nether menunggu beberapa saat, sebelum menoleh. Wajahnya sedikit tenang. Tapi kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan saat dia memelototi Mu Chen. Kecelakaan, kecelakaan. Mu Chen dengan cepat berkata dengan ekspresi pahit. Jika Nine Nether mengira dia menggodanya dan memberinya pukulan, itu akan menjadi bencana yang tidak pantas. Nine Nether dengan dingin mendengus, tetapi tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Mu Chen, lalu berkata dengan nada acuh tak acuh, kamu sudah berhasil. Rona kegembiraan muncul di wajah Mu Chen saat dia menganggukkan kepalanya. Dengan genggaman tangannya, energi spiritual ungu berkumpul di tangannya, dan di kedalamannya, api ungu bisa terlihat samar-samar. Mu Chen melambaikan tangannya saat energi spiritual berwarna ungu itu menyapu dan membombardir puncak yang tidak terlalu jauh. Boom! Puncak itu langsung hancur, dan di bawah kehancuran energi spiritual, suhu yang mengerikan menyapu yang langsung mengubah rumput dan pepohonan di puncak itu menjadi abu. Mu Chen terkejut saat dia melihat puncak yang runtuh. Bahkan bebatuannya pun meleleh. Meskipun jumlah energi spiritual yang dia miliki masih sama, kemampuan menyerangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia capai di masa lalu. Lebih jauh lagi, dia juga bisa merasakan bahwa kendali atas energi spiritualnya seperti anggota tubuhnya. Selain itu, bahkan jika energi spiritual itu meninggalkan tubuhnya, itu masih mempertahankan hubungan dengannya dan bisa melepaskan serangan terus-menerus melalui sisa-sisa yang tertinggal di dalamnya.
Justru itulah bagian yang paling menakutkan. Di masa lalu, ketika energi spiritual yang meninggalkan tubuhnya diputuskan oleh lawannya, energi spiritual tersebut akan berada di luar kendalinya dan perlahan-lahan menghilang. Tetapi saat ini, bahkan jika itu meninggalkan kendali Mu Chen, itu masih bisa mengikuti kemauan yang ditinggalkan di dalam diri Mu Chen untuk melanjutkan serangan sampai energi itu benar-benar habis. Jika energi aneh ini memasuki tubuh orang lain, itu akan menghabiskan banyak sekali energi sebelum bisa dikeluarkan. Terutama api abadi yang tersembunyi dalam energi spiritual Mu Chen. Api ini misterius dan kuat. Mencoba untuk menyingkirkannya mungkin akan membutuhkan beberapa kali lipat jumlah energi spiritual, dan ketika itu dihilangkan, itu mungkin akan meninggalkan sejumlah besar kehancuran di dalam tubuh. Mu Chen merasakan perubahan dalam energi spiritualnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hanya setelah melangkah ke alam berdaulat sendiri, dia bisa mengetahui betapa kuatnya para ahli berdaulat. Di masa lalu, bagaimana Mu Chen bisa membayangkan bahwa ada begitu banyak perubahan dan kedalaman pada energi spiritual? Energi spiritual di Laut Sovereign Anda dimurnikan dari kerja keras yang pahit, tanpa bantuan eksternal sedikit pun. Dan sekarang telah menyatu dengan api abadi, dalam hal kekuatan, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Anda dalam hal energi spiritual di alam Sovereign kelas 1. Nine Nether menganggukkan kepalanya dengan ringan saat dia berbicara. Tapi, sekali lagi, itu hanya jika pihak lain tidak menggunakan tubuh surgawi berdaulat mereka. Badan surgawi berdaulat. Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Benda langit berdaulat adalah merek dagang untuk pertempuran seorang ahli sovereign. Kekuatannya begitu sangat menakutkan sehingga gunung-gunung bisa disapu bersih dengan satu jentikan tangan. Aku ingin tahu seberapa kuat aku akan menjadi setelah aku berhasil mengembangkan tubuh abadi matahari yang agung. Memikirkan hal itu, Mu Chen memiliki sedikit harapan, karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Grid Solar Unding Body akan jauh melampaui imajinasinya. Namun, ekspektasi tetaplah ekspektasi pada akhirnya, karena Mu Chen tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan dua bahan yang tersisa untuk tubuh abadi matahari besar. Pada bulan ini, mereka telah melewati lusinan benua dan mengunjungi pelelangan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak pernah mengetahui tentang Void Grid Solar Fruit dan Unding Divine Leaf. Tatapan Nine Nether berubah saat dia menatap Mu Chen. Dia sepertinya mengetahui pikirannya saat dia tersenyum, yakinlah, bahkan jika kita tidak dapat menemukan berita tentang kedua harta karun itu, kita seharusnya bisa mendapatkannya di benua Skylaw. Bagaimanapun, itu adalah benua besar, dan benua yang telah kita lewati tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Mu Chen mengangguk saat dia merasa lega di dalam hatinya. Selanjutnya, suara Nine Nether berhenti sejenak, sebelum dia melanjutkan, ada kolam emas Great Law di domain Great Havenlaw. Itu sangat misterius, dan bahkan di benua Skylaw, itu adalah tempat yang berharga. Great Law Gold Pond ini memiliki kemampuan unik yang dapat membuat benda langit berdaulat menjadi lebih sempurna. Selain itu, jika ada kesempatan yang cukup, itu juga dapat memungkinkan benda langit berdaulat untuk menyempurnakan kilau emas tak berujung. Kilau emas tak berujung. Mu Chen bingung. Benda langit berdaulat pada dasarnya sangat kuat, dan setelah memiliki kilau emas tak berujung, itu seperti memberikan sayap pada harimau. Poin pentingnya adalah bahwa kilau emas tak berujung memberikan pertahanan yang kuat, membuat tubuh surgawi berdaulat tidak bisa dihancurkan. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menyempurnakan Endless Golden Lustre. Menurut pengetahuan saya, hanya ada beberapa orang yang berhasil menyempurnakan kilau emas tak berujung selama bertahun-tahun di domain Great Havenlaw. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya karena dia tidak pernah tahu keberadaan tanah berharga yang begitu misterius. Bagaimanapun, sesuatu yang dapat memperkuat badan surgawi sovereign adalah sesuatu yang dapat membuat banyak ahli sovereign mendambakannya. Setelah kau mengikutiku ke domain Great Havenlaw, kau harus memasuki kolam emas Great Law ini. Nine Nether berbicara dengan serius. Seharusnya ada persyaratannya, kan? Mu Chen bertanya setelah merenung sejenak. Karena apa yang disebut Great Law Gold Pond memiliki kekuatan yang luar biasa, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil berkata, hanya mereka yang memiliki gelar Domain Lord yang dapat menikmati Great Law Gold Pond dari domain Great Havenlaw. Ada kompetisi setiap 3 tahun sekali dan jumlah tempat terbatas. Nine Nether menatap Mu Chen dengan mata sipitnya sambil melanjutkan, oleh karena itu, Anda harus berjuang untuk mendapatkan gelar Domain Lord setelah memasuki domain Great Havenlaw. Tuan, Mu Chen bingung. Di domain Great Havenlaw, ada penguasa domain, tapi penguasa domain ini sangat misterius.
Oleh karena itu, sebagian besar tugas utama di domain Great Havenlaw dikelola oleh 3 kaisar di bawah penguasa domain. Di bawah 3 kaisar, ada 9 raja. Dan aku salah satunya. Nine Nether tersenyum, di bawah mereka akan ada berbagai lord. Secara umum, untuk menjadi seorang raja, seseorang diharuskan untuk mencapai alam berdaulat. Syarat alam berdaulat. Mu Chen tersenyum pahit. Saat ini, dia baru saja menjadi penguasa kelas 1. Dari kelihatannya, bukanlah tugas yang mudah untuk merebut posisi Lord. Tidak heran Nine Nether begitu tergesa-gesa baginya untuk menyelesaikan pelatihan untuk menyempurnakan energi spiritualnya. Kamu tidak memiliki kepercayaan diri, kata Nine Nether. Mu Chen tersenyum, senyumnya menjadi jauh lebih bersinar saat dia meregangkan tubuhnya. Sudahlah, biarkan aku merasakan betapa kuatnya para ahli di dunia 1000 dewa. Di jalan saya, Mu Chen, saya tidak dibatasi untuk menjadi seorang tuan. Mendengar kata-katanya, Nine Nether memiliki senyum puas di wajahnya. Terima kasih. Mu Chen tiba-tiba menoleh saat dia melihat ke arah Nine Nether dan berbicara dengan suara ringan. Mungkin setelah meninggalkan benua surga utara, Nine Nether telah merencanakan segalanya untuknya. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang diwakili oleh Great Law Gold Pond, itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang bahkan Nine Nether, sebagai salah satu dari 9 raja, dapat dengan mudah ditentukan. Karena itu, dia sedikit tersentuh di dalam hatinya. Simpan saja. Sudah cukup baik jika kamu tidak kalah terlalu parah pada saat itu dan melempar wajahku. Nine Nether mengarahkan bibirnya ke samping saat dia mendengus, kecuali bahwa dalam suaranya, ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Ayo pergi, kita harus bergerak. Dia melambaikan tangannya dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang keluar, tidak lagi repot-repot berbicara lagi dengan Mu Chen. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dia melihat siluet cahaya ramping itu dan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, semangat juang melonjak di dalam hatinya. Nikmat dari kecantikan itu berat untuk ditanggung. Sepertinya dia harus mendapatkan posisi Lord di domain Great Havenlaw. Selama bulan berikutnya, Mu Chen dan Nine Nether melakukan perjalanan mereka tanpa henti. Mereka diselimuti debu saat mereka melewati berbagai benua dan dalam perjalanan mereka yang terburu-buru, mereka semakin dekat dan dekat dengan benua Skylaw. Pada hari tertentu, perjalanan Nine Nether dan Mu Chen secara bertahap, akhirnya, melambat. Saat ini, mereka berada di sebuah benua yang disebut benua pedagang. Benua ini memiliki arah spiritual teleportasi yang terhubung ke benua Skylaw. Jadi, secara umum, bagi mereka, ini juga merupakan perhentian terakhir dalam perjalanan panjang mereka. Di benua yang luas ini, ada rumah lelang paling signifikan di antara selusin benua di dekatnya. Harta yang tak terhitung jumlahnya, artefak ilahi, dan seni ilahi mengalir di sini melalui segala macam saluran. Mungkin beberapa saluran gelap, tapi tidak ada yang peduli tentang itu, karena semua orang tahu bahwa mereka bisa membeli apa saja di sini di benua pedagang. Selama Anda memiliki jumlah cairan spiritual berdaulat yang cukup. Tempat ini jugalah yang membuat hati Mu Chen yang lelah dalam perjalanan sedikit bersemangat, karena dia akhirnya akan mendapatkan 2 bahan terakhir yang dia butuhkan untuk Great Solar Unding Body. Buah matahari besar yang hampa. Daun dewa abadi.